Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Selamat pagi Ibu Maria dan Bapak Agus. Selamat datang, selamat beribadah di Generasi Pilihan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, amin. Amin semuanya. Juga pendengar suara akurat dimanapun saudara berada. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live YouTube, kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah kiranya hari ini menjadi hari yang luar biasa, di mana kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan, amin. Bapak Ibu rindu mengalami lawatan Tuhan? Lambaikan tanganmu semua, katakan kepada Tuhan, aku siap diberkati Tuhan. Semua katakan, aku siap diberkati Tuhan, haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa, haleluya. Mari kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah hari ini ya Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, untuk memimpin kami semua, supaya saat nanti kami menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami, bahkan saat kami mendengarkan firman dan kami memberikan persembahan, biar itu semua kami lakukan dengan hati yang penuh mengasihi Tuhan, dengan hati yang penuh mencintai Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan hari ini. Engkau memberkati kami semua, berikanlah setiap kami ini ya Tuhan, roh yang sukacita, roh yang antusias untuk menyambut Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah hari ini. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Saya ajak bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersuka cita. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam
Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis, amin. Bahkan berkurang pun tidak. Kita patut bersyukur dan kita bangga sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu. Untuk itu kami akan terus meninggikan Engkau. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Besar setiamu, nyata di
Terlebih lagi kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita terus naikkan syukur kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus
berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih. Kodenya udah tahu ya. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Aku mau iringi kau, aku mau ikuti kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Hanyalah kepadamu ku
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kita akan nyanyikan pujian ini ya Bapak Ibu Saudara, lagu lama, tetapi biarlah ini menjadi komitmen hati kita, supaya kita mau mengiring Yesus seumur hidup kita. Amin. Kami menyerahkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Kami mau menyerahkan hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi murid-Mu seumur hidup kami Tuhan. Aku mau iring di Kau, aku mau ikuti Kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Mari semua sama-sama katakan, terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Ya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih waktunya pemberitaan firman Tuhan datang kepada kami. Saatnya Tuhan berbicara memakai hamba-Mu, Pendeta Agus Purwanto dan Ibu Maria, dipakai sebagai saluran berkat Tuhan. Siapkan hati kami supaya kami juga semuanya dengan segala kerendahan hati menerima firman Tuhan dan juga menolak segala gangguan-gangguan yang iblis diciptakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tidak terasa di bulan Agustus, ya, nggak terasa nih ya. Dan bulan depan kami sudah ada Mubes GBS ya, dari September tanggal 20 ya. Nah, dulu rasanya lama sekali, tahu-tahu udah tinggal depan mata. Jadi bulan depan kita juga akan banyak tamu-tamu, mungkin mereka akan singgah di sini karena kebetulan tuan rumahnya kita Solo. Ya, jadi kemudian banyak hamba-hamba Tuhan nanti datang bahkan menginap sini, dan saya juga akan beri mereka kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Nah, itu nanti bulan September. Yang sekarang udah datang hamba Tuhan nih, Pak Agus Purwanto sama Ibu, ya, beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Mereka bahkan pagi sore hari melayani, dan saya beritahukan lagi, sore hari nanti merupakan ibadah perdana kita yang sore ya. Sama ini kan kita cuma ibadah satu kali, juga sama streaming ya, di streaming dan radio juga. Oke, kita punya banyak sarana siara Bapak Ibu ya.
Jadi pagi kita ibadah begini, sekaligus streaming YouTube juga, ya. Yang sore nanti dan juga ada siaran radio, siaran tuda tapi radio ya, itu jam 5 sore. Hanya ingatkan, sebagian Bapak Ibu udah tahu ya. Nah saya berharap juga sore nanti tidak kosong, banyak datang, apalagi ini mungkin ini berseri di Bapak sama Ibu menyampaikan firman Tuhannya berseri. Sambung lagi yang sore nanti. Karena waktu mereka tentu pendek. Saya tadi ragu memberikan pada mereka minggu pertama, tapi mereka cuma punya waktu hari ini kemarin tanggal 6 ya untuk bisa datang ke Solonya. Karena kita kalau perjamuan kudus kan biasanya tidak pernah terima tamu ya. Nah kali ini kami persilakan mereka firman Tuhan, Bapak nanti yang melayani perjamuan kudusnya. Jadi waktu Bapak nih 50. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-21, boleh saya dibukain deh? Yuk kita baca sama-sama. Kalau kita dipilih menjadi satu generasi yang disebut generasi pilihan, Tuhan punya tugas buat kita. Bukan hanya sekedar kita dipilih, enggak. Tapi ada tugas. Yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 21. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Jadi kalau kita lahir di dunia, Bapak Ibu sekarang ada di Solo, saya ada di Bandung, itu bukan karena kebetulan. Atau Tuhan iseng diciptakan karena kekurangan manusia di Solo ini. Pak Melvin sama Bu Ratna dikirim dari Prabu Mulih ya Pak ya, dari Jakarta ke sini untuk memenuhi kota Solo. Enggak. Tapi ada tujuan khusus. Yaitu umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Kemasyhuran. Bukan untuk kemasyhuran diri kita. Nah, bagaimana kita melihat bukan hanya diri kita, tetapi adalah generasi anak-anak kita dan generasi nanti ke belakang. Ya, kita akan lihat. Nah, saya di sini memberikan judul adalah mempersiapkan generasi pilihan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jauh banget, masih tahun 2045. Sekarang 2022. Masih ada berapa tahun? 23 tahun. Pak, kok jauh-jauh banget sih? Kenapa yang enggak sekarang? Ingat Bapak Ibu, mempersiapkan generasi itu perlu waktu. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir,
Tuhan perlu waktu 40 tahun untuk membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan. Ini 23 tahun. Loh kenapa Pak? Kok sasarannya 2045? Yuk lihat. Bapak Ibu, ini adalah satu program pemerintah. Di tahun 2045, bangsa Indonesia akan masuk usia yang keberapa? 100 tahun, alias cepek. Iya kan? Nah, kalau sekarang 77, angka yang bagus. Diwolak-walik ya 7. Iya kan? Ya 7, ya 7. Kalau ada pendeta ngomong gini, Pak, zaman SDSB ditomboki, Pak. Untungnya sudah nggak ada SDSB. Nah, kita lihat di sini. Pada tahun 2045, dari Kementerian Perekonomian, ya, Kementerian Koordinator Perekonomian, itu sudah mencanangkan bahwa nanti tahun 2045 penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia, rata-rata, itu diprediksi sebesar 47.000 US dollar. Dolar, men. Kalau itu dikalikan 15.000 berapa? 700 sekian juta. Ya, 700 sekian juta. Saya rata-rata, kalau itu dibagi 12, rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia itu 50 juta lebih. Siapa yang pengen? Ada yang nggak pengen? Siapa yang pengen? Pak, kok yang ngacung cuma 5, Pak? Yang lainnya nggak pengen? Anak muda, pengen nggak? Yang kenceng anak muda, karena nanti ya mereka yang akan menikmati. Nah, tetapi tahun itu, Bapak Ibu mungkin katakan, Pak, hoax itu beritanya. Ini dari orang Indonesia yang ngeramalin. Tetapi banyak lembaga-lembaga dunia yang meramalkan bahwa Indonesia itu akan masuk menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 di dunia dengan kekuatan ekonomi yang besar. Amin. Saya percaya itu. Bapak Ibu mungkin kurang mengikuti berita. Ya. Bulan November nanti di Bali itu ada yang namanya pertemuan G20. Pernah baca? Pernah? Apa itu G20? G20 itu adalah negara-negara ya dengan 20 perekonomian terbesar. Nah, kalau Indonesia aja dipilih berarti dia ada di 20 itu sekarang ini. Benar nggak? Mungkin Bapak Ibu aku dari dulu masih seperti ini. Ayo sekarang kita caranya gimana? Pak Jokowi ternyata bilang kita sekarang ini ada di nomor 16. Itu presiden kita yang asli orang Solo. Bapak Ibu harusnya bangga dan percaya, bukan hoax. Ya. Nah, kita ikutin di sini. Nah, Bapak Ibu ya, kita lihat di sini. Tahun 2050, ini datanya saya ambil, Indonesia itu nomor 4. Keren kan? Ya. Rata-rata penghasilan kita itu 50 juta. Ya, luar biasa. Siapa yang pernah ngitung duit 50 juta? Hitung doang, nggak usah punya. Oh, pernah? Hitung tak ya, Mbak? Ya. Akeh nggak, Mbak? Akeh. Ya. Itu kalau dibelikan, tadi saya sarapan bubur, kalau diberikan bubur itu dapat gerobaknya sekalian 10. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di saat itu kenapa kita bisa diramalkan kita meningkat? Karena kita terima bonus dari Tuhan yang namanya bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Ya, bonus demografi itu, saya balik, ya, sini. Nah ini, jumlah penduduk yang produktif, yaitu umur 15 sampai 63 tahun, sampai 64 tahun, itu 70% jumlahnya. Produktif berarti masih bisa berusaha. Umur saya belum 64 tahun, saya masih produktif, masih bisa usaha. Itu jumlahnya adalah 70%.
Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia itu 300 sekian. Anggap aja 300 juta. Berarti kalau 70%-nya berapa Bapak Ibu? Ayo matematika, siapa yang pintar matematika? 210 juta. Itulah yang akan menjadi saingan kita dan anak-anak kita. Belum lagi dari negara-negara lain, mereka juga terima bonus demografi di kawasan Pasifik ini. Nah kalau kita nggak mempersiapkan sebagai orang tua, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, terutama keluarga-keluarga yang masih muda. Kalau bapak-bapak yang sudah umurnya mungkin 50 tahun ke atas, cucunya yang disiapin. Ya, cucunya. Nah, Pak Jokowi katakan begini ketika dia dilantik menjadi presiden yang kedua. Bonus demografi adalah tantangan. Sekaligus kesempatan besar bagi bangsa Indonesia. Akan menjadi sukses jika kita mampu menghasilkan sumber daya manusia yang maju. Makanya 23 tahun itu cepat Bapak Ibu. Jangan bilang Pak, si tebih. Masih jauh. Iya kelihatannya masih jauh. Tetapi waktu itu berjalannya cepat. Benar? Ya, kita nggak kerasa pandemi itu sudah 2,5 tahun. Nggak kerasa, kayaknya baru kemarin. Karena waktunya cepat. Nah, untuk itu Pak Jokowi katakan, sumber daya manusia yang maju. Ayo kita siapin. Ada beberapa negara contoh, di mana mereka bisa mengelola ketika mereka dapat bonus demografi. Itu Cina. Cina saat ini itu adalah negara dengan perekonomian nomor 1, ngalahin Amerika. Hebat kan? Ada lagi India. India tuh penduduknya gede banget. Hampir 1 miliar. Mereka bisa kelola itu. Nah sekarang ayo Bapak Ibu, ya. Ini Pak Agus ini khotbah apa sih? Saya ingin memotivasi karena kita itu jangan cuma asal-asalan ditulis generasi pilihan. Amin. Tetapi benar-benar generasi terpilih yang kita akan tadi memasyurkan nama Tuhan. Amin. Nah, caranya gimana? Kita harus melatih anak-anak kita mulai saat ini. Punya 5 kecerdasan. Seringkali zaman dulu, zaman kita sekolah, zaman saya sekolah, orang tua kita itu, dan seringkali kita merasa sebagai orang Kristen, yang penting pokoknya anakku baca firman tiap hari, rajin ke gereja, takut akan Tuhan. Cukup nggak? Cukup. Kalau di luar sana tidak ada orang. Di luar sana tidak ada pesaing-pesaing nanti ketika dia mulai kerja. Ya. Di sana tidak ada pengaruh-pengaruh jelek. Itu cukup. Tetapi sekarang anak-anak kita harus cerdas 5-5-nya. Otak, emosi, sosialnya, punya ketangguhan, dan spiritualnya. Itu apa Pak? Yuk, saya bacakan. Mazmur 127. Ya, ayat yang 3 dan 4. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak-anak laki-laki bukan berarti cuma laki doang. Tapi juga perempuan. Yang jelas Tuhan tidak memerintahkan anak-anak yang waria. Enggak ada itu. Ya, anak-anak ya laki-laki dan perempuan karena Tuhan ciptakan itu. Nah, milik pusaka Tuhan berarti kalau kita diberikan kepercayaan untuk diberikan anak, entah itu laki entah perempuan, itu adalah miliknya siapa? Kita ini dititipi. Tapi kita punya kewajiban dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Seorang pahlawan, ketika dia berperang, zaman dulu, bawa panah, dia nggak akan nembak sembarangan. Anak panahnya itu selalu dia asah. Pucuknya itu, apa itu, pakunya itu, ya, dia runcingin,
kadang dia olesin pakai minyak, bahkan kadang-kadang dikasih racun. Supaya apa? Musuhnya begitu diperangat. Sehingga dia tidak sembarangan. Dia akan hati-hati memanah sampai pada sasaran. Nah demikian anak-anak kita itu bagikan anak panah. Kita harusnya sebagai pahlawan-pahlawan itu membidikkan anak kita itu tepat sasaran. Ya, itu kita lakukan. Nah, kita adalah pahlawan-pahlawan itu. Anak-anak kita ibaratkan anak panah. Nah, yang pertama cerdas otak. Ya. Cerdas otak berarti itu kepandaian berbicaranya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Artinya ada kesehatan yang sempurna. Roh, tubuh, dan jiwa. Ya, roh, tubuh, dan jiwa. Nah, kesehatan yang pertama adalah kecerdasan otak. Kira-kira ya kalau kita punya otak, seringkali enggak kita kalau ketemu umpamanya orang yang di jalan-jalan yang rambutnya gimbal terus kita, oh gini. Sering enggak gila? Pak Lukas sering enggak gitu? Apa artinya nih Pak Lukas? Otaknya miring. Ya, orang kalau otaknya miring kira-kira bisa berpikir benar enggak? Enggak. Makanya anak-anak kita harus kita latih bagaimana otaknya itu bisa sehat. Mulai dari makanannya yang benar. Ya. Nanti sore mungkin Ibu akan jelaskan. Yang kedua, minumnya juga harus baik. Anak sekarang itu minumnya itu senangnya air bening atau air berwarna. Teh pahit apa teh manis? Nah, itu sukanya Pak Lukas. Ya. Ini hanya perkara minuman. Karena kalau anak kita tidak latih, lama-lama dia akan sakit. Mungkin nggak kerasa hari ini, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bapak Ibu jangan kira, Pak masih anak-anak masa kena diabetes. Sekarang ini anak belasan tahun itu banyak yang masuk rumah sakit karena diabetes. Ya. Karena sekarang ini banyak mereka minum minuman soda yang banyak gulanya. Nah, kita mulai latih anak-anak cucu kita yang kemudian apa? Memperbaiki lambung, urin dan sebagainya. Nah, ini olahraga. Kemarin saya di Next malam saya sharing dengan anak-anak muda. Saya tanya, kalian lebih senang begini pegang HP ya, atau olahraga? Nggak jawab. Karena senengannya mager. Bener nggak Bu Maria? Mager, bukan mager itu terus di depan pagernya gereja, enggak. Males gerak. Ya. Saya sekalipun sudah berumur gini, saya selalu berusaha minimal seminggu itu 2-3 kali saya jogging. Ya kan? Jadi jangan heran kalau saya nggak punya perut, punya perut sih. Ya. Saya lakukan itu untuk menjaga apa supaya saya tetap sehat. Karena kalau saya sehat, saya bisa mikir waras, kata Melvin. Ya, nggak mikir miring gitu loh. Lah kalau saya nggak sehat, saya nggak sampai Solo. Kan begitu, ya. Nah, apalagi tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu bukan terus seharian cuma tidur doang. Nah, terus kapan gawe kuwi? Cuman mimpi doang. Nah, tidur yang cukup 7 jam sampai 8 jam itu sudah maksimal. Tapi kalau saya seperti saya, istri saya yang sudah berumur, mungkin Pak Melvin, ya paling banter cuman 6 jam ya Pak Melvin ya. Udah kebanyakan ya Bu. Nah, kemudian apa lagi? Ini loh. Amsal 7:22. Jadi ada obat untuk sehat itu namanya apa?
tertawa. Obat ini nggak ada di apoteknya Mbak Vina, nggak ada. Yang Mbak Vina nggak ada kan, obat tertawa. Nah kita harus melakukan itu. Ya. Banyak-banyaklah bersuka cita. Ojo mengelah, ngeluh. Gitu. Nek ngelah, ngeluh terus lama-lama luwe. Ngelih. Ya. Nah, nih dampak orang yang sukanya cuman tubuh. Badannya jadi segede gini. Penuh dengan penyakit. Tidur itu enak nggak? Mau tidur ya enak. Tapi kalau kebanyakan tidur, akhirnya jadi penyakit. Ya. Nah, otak kita juga harus kita latih. Yang kedua apa? Kita melatih otak. Latihan berhitung. Bapak Ibu. Ya. Anak-anak dan juga yang sepuh. Anak sekarang ini kalau berhitung, 1 tambah 1 masih 2. Ya. Kalau 15 ditambah 43 berapa? Mikirnya lama. Karena main kalkulator. Ya. Kalau saya tanya, 15 kali 15 berapa? Ayo, 1 menit. Nggak sampai. 1 detik. Belah, mikir toh. Loh. Hah? Mikirnya 3 tahun tapi. Ya, kita mulai latih itu otak supaya kita cerdas. Nah, setelah itu cerdas secara emosi. Apa cerdas secara emosi? Artinya adalah kita itu bisa mengendalikan emosi. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh yang ke-9 apa Bapak Ibu? Penguasaan diri, pengendalian diri. Sepintar apapun yang dimiliki oleh orang, tetapi kalau dia mudah marah, ya, baik itu di pekerjaan, baik itu di pelayanan ataupun di masyarakatnya, kira-kira payu ora? Laku enggak? Ya dibenci orang. Ya Bu, boten Bu. Anak sekarang kita harus latih punya kecerdasan emosi. Artinya apa? Ya, dia mampu untuk memperhatikan orang. Bagaimana kita nguwong ke uwong. Orang itu ya diperlakukan dengan baik sebagai manusia. Bukan cuma diperintah-perintah karpet dewe. Ya. Nah, zaman sekarang sekalipun dia raja nggak bisa. Ambil tuh. Kita harus memberikan empati. Kita menaruh diri kita kepada kalau dia saya perlakukan begini, dia akan merasa saya bisa merasa. Nah, itu yang kita ajarin kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Seringkali Bapak Ibu kita lupa untuk ngajarin yang seperti itu. Ya wis ben lah kuwi urusane bu guru ning sekolah kono. Wis ben lah kuwi urusane Pak Pendeta sing ning gereja. Enggak. Ke gereja itu cuma 2 jam. Tapi di rumah itu anak 24 jam. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Nah, kalau kita mau menjadi generasi pilihan masuk nanti Indonesia 2045, anak-anak kita, cucu-cucu kita mau menikmati 50 juta sebulan. Berarti kita sudah harus siapkan 2 ini. Ya. Pinter secara otak, pinter secara emosi. Ya. Orang yang bisa menguasai emosi, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Komunikasi dengan baik itu bukan berarti, loh aku kan bisa ngomong. Ya bisa. Kalau saya sekarang, ya, saya bilang aja sama Pak Lukas ini, contoh ya. Kas, gue jebuk kayak. Kira-kira Pak Lukas terbengong-bengong nggak? Tapi beda, Pak Lukas, saya boleh minta tolong nggak? Apa Pak? Tolong dong ambilin itu. Beda nggak? Padahal maksudnya sama. Ya. Nah, seringkali anak-anak kita juga kita tidak ajar sehingga mereka punya perilaku seperti itu. Ayo Bapak Ibu tolong perhatikan. Ya. Yang ketiga. Tolong. Ya.
cerdas bergaul. Anak sekarang butuh teman banyak di luar sana. Ya. Karena dengan banyak berteman dia akan banyak memperoleh informasi. Dia banyak punya relasi. Apalagi sekarang ini adalah zamannya media sosial, WhatsApp. Ya kan? Punya grup aja jumlahnya sampai 100. Iya kan? Nah, karena grupnya 100 bolak-balik nge-hack. Pergaulan sosial itu penting. Untuk apa? Dapat informasi, tapi informasi yang baik. Nah, kecerdasan ini harus kita ajarkan juga mereka untuk bergaul. Orang yang mampu mempunyai kecerdasan sosial, dia akan bisa menciptakan relasi, menciptakan hubungan. Ya. Kemudian apa? Membangun. Kemudian apa? Mempertahankan. Itu penting. Ya. Penting. Pak Melvin itu dengan istri saya itu teman mulai SMA. Ya. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Bang? 40, petang puluh. Ya, itu sama dengan orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Israel. Suwe banget. Ya. Nah, dulu sebelum zaman media sosial, mereka pisah setelah SMA. Tapi setelah ada media sosial, mulailah mereka bertemu kembali. Ya. Mungkin mereka banyak punya teman pada waktu SMA, tetapi yang dipertahankan itu tidak banyak. Betul Pak Melvin ya? Ya salah satunya saya merasa terhormat dengan istri saya, kita tetap berkomunikasi dengan Pak Melvin sampai hari ini. Sudah hampir 10 tahun ya Bang? Ya. Nah, itu kita sudah bukan lagi menjadi orang lain, tetapi menjadi sahabat dan juga keluarga. Nah kalau saya ada apa-apa, karena keluarga, saya bisa ngomong sama Pak Melvin. Pak Melvin juga demikian, kalau ada apa-apa bisa juga ngomong sama saya. Itu pentingnya relasi. Kita bangun relasi itu. Nah, tetapi yang harus kita tahu, anak kita juga kita ajarkan. Relasi yang bagaimana? Jangan cuma asal relasi. Karena sekarang di luar sana itu banyak yang namanya relasi yang jahat. Yang membuat anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Bapak Ibu. Nah, saya mau tunjukkan ini sedikit aja. Kenapa? Anak kita juga harus kita didik dengan benar untuk mengerti relasi. Yang pertama, Bapak Ibu, ada data yang mengatakan Indonesia itu ternyata pengakses pornografi nomor 1 sak donya. Ya kan? Kalau kemarin ada ASEAN Para Games, kita nomor 1 bangga. Bener kan? Bangga. Tetapi kalau nomor 1 itu nomor 1 perkara pornografi, wes ora usah bangga lah, ngumpet nang kene loh. Loh Pak, masa sih? Sekarang Bapak Ibu lihat. Ya. Anak 5 tahun itu pegangannya apa? Hah? HP. Oh, HP. HP sama HP itu mirip, P-nya podo. Tapi gunanya beda, nek tapi dipangan. Lah HP. Hari ini main game. Besok nyoba kaki keliling. Belum, ini apa ini? Lama-lama kecanduan. Ya kan? Nah kita sebagai orang tua juga harus memberikan pendidikan yang seperti itu. Jangan sampai anak kita itu nanti terjerumus karena dosa-dosa yang seperti itu. Ini nggak bisa. Semua orang bisa mengakses. Cuman bagaimana kita melakukan itu. Ya. Nah, kita lihat lagi. 95 sampai 100, dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 itu sudah mengakses program. Sing leres to Pak. Ya. Istri saya seorang dokter. Beberapa tahun yang lalu, ini sudah kejadian lama.
diundang oleh sekolah Katolik. Ya, saya nggak sebutkan kotanya di mana. Berarti kan sekolah Kristen toh? Nah, ternyata mereka minta anak-anak kelas 4, 5, dan SD diberikan pendidikan seks. Bukan berarti caranya berhubungan seks, bukan. Tapi tentang seks di dalam konotasi anak-anak. Tiba-tiba ada seorang gadis umur kelas 5. Bu dokter mau nanya. Apa nak? Pacar saya. Lu wong kelas 5 lho wis duwe pacar. Kuwi takok karo Pak Lukas kuwi pacaran karo Mbak Mirani iki umur piro to? Wis tuwa ya. Itu kelas 5 SD. Masih ada terusnya. Pacar saya kalau ciuman mintanya French kiss. Apa kuwi French kiss? Ono sing ngerti ra? Ngerti kok ke KFC. Kentucky Fried Chicken. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan istri saya? Meh semaput. Itu anak kelas 5 SD. Karena apa? Ya itu tadi, karena pengaruh sosial. Jadi anak kita yuk kita jaga. Nah, banyak lagi. Saya ini lagi. Ini pesannya Pak Jokowi. Sekarang ini marak di luar sana itu adalah tentang apa? Narkoba. Ya. Kalau markobar itu martabaknya Kaisang. Iya kan? Nah, ini narkoba. Bukan enak tapi malah mateni. Kan begitu, ya. Dia katakan begini, ada 50 orang setiap hari meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba. Ya. Belum termasuk 42 juta yang ada di panti rehabilitasi. Di mana dari 4,2 juta tadi, 1,2 itu sudah nggak bisa direhabilitasi. Nah, terus diapain Pak? Yang ngenteni mati. Selesai diobati. Jangan sampai anak keturunan kita jadi seperti itu Bapak Ibu. Ingat generasi pilihan. Yuk katakan sekali lagi. Kita generasi pilihan. Amin. Ya. Jadi siapkan untuk menyongsong anak putu kita itu nanti 2045. Ya. Nah. Yang kedua, yang terakhir. Belum terakhir. Takut akan Tuhan. Berarti karakternya kita harus benahi. Jadi kalau ada cerdas secara otak, secara sosial, secara emosi, kemudian kita ajarkan tentang firman-firman Tuhan. Dan kita juga ajarkan mulai dari muda, ya, tidak hanya tentang keimanan, tapi mereka ngerti tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita tadi sudah disebutkan di dalam Yesaya 43 ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya enggak lupa, ya, alias tetap eling, gampang. Yes, 4, 3, 2, 1. Gampang kan? Yes, 4, 3, 2, 1. Nah, itu. Ya. Nah, di sini kita lihat. Apalagi kita ajarkan mereka mengerti tujuannya. Tujuan mulai neng urip neng dunya kuwi dudu golek kekayaan, kuwi ora salah. Dudu golek kanca akeh, kuwi ora salah, tetapi kabeh gunake kagem Gusti. Betul? Ya. Nah, kita mulai ajarkan mereka. Nah, kemudian kita bantu anak-anak kita itu mengerti tentang perencanaan. Anak-anak muda seringkali nggak merencanakan hidupnya. Ya, nggak merencanakan hidupnya. Pokoknya ya aku sekolah, wong kongkon karo wong tua aku sekolah ya rampung. Kok lulus SD ya wis SMP, kok lulus SMP ya SMA. Kena duwe ragat ya kuliah. Enggak. Ya. Saya punya 2 orang anak. Saya memberikan contoh.
Anak saya yang nomor 1 sekarang mulai kelas 2 SMA dia tinggal di Amerika. Lima menit lagi. Ya. Nah, dia mulai dari kecil itu pengen banget sekolah di Amerika. Mulai kelas 6 dia punya pikiran seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia mulai belajar bahasa Inggris. Bukan bahasa linggis, bukan. Inggris. Karena di Amerika itu bahasanya bukan bahasa Jawa. Bahasanya adalah bahasa Amerika yang adalah bahasa Inggris. Dia mulai persiapkan. Dia mulai persiapkan pelajaran-pelajaran. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong untuk dia dapat tukar pelajar di Amerika sehingga kuliah di sana dan sampai hari ini. Tetapi dia sudah merencanakan. Aku di sana bukan hanya kuliah. Aku setelah lulus kuliah, aku akan ngambil S2. Dia lakukan semuanya. Dia nggak peduli. Bapak aku pegawai negeri, gajinya mau 10 koma. Nek tanggal 10 koma. Sing 20 dino ketip bener maksudnya. Bapak Ibu. Ya. Dia nggak peduli, tapi dia tahu bapakku yang di surga itu kaya raya. Ya, dia berangkat. Setelah dia ambil S2-nya di sana, dia selesai. Dia mulai kerja. Dia cantumkan, aku tahun sekian aku akan jadi ini. Bahkan sekarang dia sudah rencanakan, aku nggak mau terus-terusan kerja. Umur 40-45 tahun aku berhenti bekerja, tetapi penghasilanku tetap seperti sekarang. Dia rencanakan. Dia mulai ngerintis bisnisnya, usahanya, dan macam-macam. Itu dia lakukan. Nah, itu belajar rencana. Anak-anak kita juga harus kita rangsang. Yuk, tentukan tujuan hidupmu apa. Yuk, rancangkan. Kita bikinkan goal settingnya. Sehingga mereka ngerti, oh, untuk meraihnya begini. Ya, kita ajarkan itu. Nah, kemudian apa? Anak itu sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Ada banyak talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya dulu waktu muda nggak pernah sama orang tua saya, Le, gue ini jane pinter iki lho, Le. Kok ayo dikembangke. Ora nate. Ya, karena zaman itu belum musim. Yang penting pokoknya anaknya di sekolahke, di kuliahke rampung. Tetapi anak sekarang kita harus bantu. Kamu punya potensi ini, yuk kembangkan. Kamu senang musik, oke. Kembangkan. Tapi kita arahkan. Supaya nanti dari musik talentanya itu dia juga hidup. Seringkali kita melihat, wah seniman, wih sopo, sekarang itu banyak banget yang bisa dijual. Lagu-lagu dijual lewat YouTube, itu lagu. Dengan era digital. Banyak banget Bapak Ibu. Ya. Nah, ini foto anak saya. Nah, kemudian ini, cerdas mengatasi masalah. Harus tangguh, bukan menjadi anak-anak yang lebay. Menghadapi masalah sedikit aja lah kesel, gah, ngerepoti, mendingan aku main HP, karo mangan tape. Ya. Enggak, kita ajarkan mereka untuk apa? Punya kemauan. Itu adalah bagian daripada pendidikan karakter untuk mereka melangkah. Ya. Nah, anak yang mampu untuk mengatasi masalah, dia punya resiliensi. Apa sih? Lentur. Gak gampang putus asa. Kalau dia lagi menghadapi tembok, dia tidak menghantam tembok itu atau mundur. Dia akan bergeser, dia akan cari jalan lain. Nah, anak yang saya yang kedua, nah ini, dia adalah seorang dokter. Kemarin pada waktu awal-awal COVID, harusnya dia sudah punya kesempatan untuk ngambil spesialis. Dia pengen ngambil spesialis kulit. Tapi dia dapat kabar. Ini ada Mbak Mirani. Teman-temannya yang ngambil spesialis di rumah sakit, kon jogo wong COVID. Seneng ra? Turunangannya orang-orang COVID. Lah kuwi kan yo sekolah karo nyut gitu kan. Dia pikir,
aku tunda dulu. Tapi aku ngambil kuliah yang lain. Ya, kebetulan ada kuliah online, manajemen rumah sakit. Dan juga manajemen hukum kesehatan. Dia ambil. Dia tunda yang ini. Dia nggak mundur dari sekolahnya. Dia tunda, nanti kalau sudah reda. Nah hari ini, besok Senin, dia akan hadapi ujian tesisnya untuk manajemen rumah sakit. Bulan depan, hukumnya dia akan itu. Setelah itu dia lihat situasi, kalau memang sudah reda, dia akan masuk ke itu. Artinya apa? Anak yang tangguh itu tidak mundur, tapi dia cari celah yang lain ketika masalah itu dia ada. Nah, kita harus latihan. Pelatihan ini nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi perlu waktu panjang, makanya ayo kita persiapkan anak-anak kita betul-betul menjadi generasi pilihan. Amin. Ya. Untuk menyongsong apa? Indonesia di masa emas 100 tahun. Jangan sampai anak-anak kita nggak kita siapkan, kemudian ada orang penghasilannya 50 juta bahkan lebih, anak kita cuma nonton, enak yo. Pengen nggak seperti itu? Enggak kan? Tapi bagaimana anak kita justru ada di sana, anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin di negeri kita, anak-anak kita mungkin jadi pemimpin di kota kita, dan nama Tuhan itu dimasyhurkan. Yuk baca sekali lagi ayat ini. Kelihatan Bapak Ibu ya, Yesaya 4:3-21. 1, 2, 3. Umat amin. Ya. Sudah tahu cukup toh? Cukup gitu. Nanti sore dia, Pak. Sore, Pak. Gantian, Pak. Jadi supaya ini, maksud saya kalau saya cuma pagi, Pak, nanti sore nggak ada yang datang, Pak. Jadi makanya biar istri saya, Pak. Ya. Bapak Ibu silakan nanti datang lagi. Dia mau tambahin dikit. Mau ditambahin? Ya, silakan. Ya. Ya, prolog untuk nanti sore ya. Bapak Ibu kalau mau datang lagi silakan. Karena jauh lebih menarik ya. Promosi maksudnya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Nah, jadi apa yang kami saksikan tadi kelihatannya, waduh, susah Enggak, karena untuk meresponi isi hati Tuhan, kita memang harus kerja keras. Kerja keras tapi kerja bijak, ya. Nah, kenapa sih kami menyampaikan hal itu? Karena kami sudah mengalaminya. Bagaimana mendampingi anak-anak kami supaya bisa anak-anak kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Tadi suami saya mungkin dikejar waktu ya, kita punya 5 menit lagi, dikejar waktu lupa menceritakan bahwa anak kami yang pertama, dia kan punya cita-cita, aku pengen kuliah di Amerika. Enggak peduli orang tuanya tuh tadi yang 10 koma itu ya, tiap tanggal 10 ngeblak wes enggak punya apa-apa. Yang dia tahu, aku punya Bapa di surga yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Jadi kalau kita punya Bapa di surga, jangan pikir apa-apa lagi. Tapi kita tahu bahwa pada waktunya Allah akan menyediakan. Namanya kan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Namanya Yehova Nisi, Allah panji-panji kemenangan kita. Artinya kalau keinginan kita adalah untuk memasyurkan nama Dia, enggak mungkin Allah kita tidak menolong kita tepat pada waktunya. Tapi ada syaratnya, siapkan diri kita. Ya, tadi ketika dia berangkat ke Amerika, dia itu udah pinter bahasa Inggris. Nah, ketika dikirim ke sana pertukaran pelajar, bukan dikirim sama kita, enggak. Dia ikut pertukaran pelajar, gratis berangkatnya jadinya ya. Nah, ikut pertukaran pelajar biasanya anak-anak Indonesia kalau dikirim pertukaran pelajar cuman apa? Tukar-tukar budaya, tukar-tukar souvenir, kan memperkenalkan Indonesia. Itu enggak salah. Tetapi karena dia tahu aku berangkat ke sini untuk
eksekusi untuk melaksanakan mimpiku. Yusuf kan punya apa? Dia punya mimpi dan penglihatan. Dia punya mimpi bahwa suatu hari akan di Amerika. Ya, nah itu siapa? Allah kita nggak pernah membiarkan anaknya sendirian. 15 tahun dia, umur 15 tahun dia berangkat ke Amerika. Tapi dia sungguh-sungguh karena dia tahu Allahku, Bapakku yang di surga akan menolong aku. Karena dia terpilih sebagai 10% pelajar terpintar di Amerika, dia dapat beasiswa untuk S1-nya. Untuk double degree-nya, S1-nya 2 gelar, kemudian untuk S2-nya, ya, dan akhirnya dia bekerja. Ketika dia bekerja pun dia bekerja sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilangnya apa? Lakukan segala sesuatu sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Akhirnya ketika dia melakukan pekerjaan sebaik mungkin, Tuhan menolong. Dia bisa menyelesaikan satu masalah di kantor yang sudah belasan tahun enggak terselesaikan. Allah memberi hikmat. Ketika dia dapat menyelesaikan hal itu dan dia bekerja sebaik mungkin 3 tahun berturut-turut, dia menjadi karyawan teladan di kantornya. Dan akhirnya kantornya bukan hanya kantor kecil, kantornya ada di seluruh dunia. Anak buahnya sekarang ini ada di seluruh dunia. Kerjanya lewat apa? Lewat komputer. Makanya kita harus menyiapkan diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Supaya apa? Duduk di rumah aja, duitnya teko. Duduk di rumah aja bisa rapat dengan 40 orang anak buahnya di seluruh dunia. Ya, jadi ayo semangat. Ketika dia terpilih menjadi karyawan teladan oleh kantornya, dia diurusin. Wah kehilangan, kalau sampai anak ini pergi dari kantor ini, rugi sama kantornya, diurusin. Akhirnya dia dapat green card. Green card itu apa? Dapat hak istimewa sama seperti penduduk Amerika. Karena apa? Karena dia mampu, dia bisa, dia lebih daripada orang-orang yang lain, lebih daripada pekerja-pekerja yang lain. Ketika dia punya green card, dia punya hak istimewa untuk memperoleh apa-apa yang warga negara lakukan. Hari ini dia punya 17 rumah di Amerika. Luas rumahnya yang dia tinggalin 2.200 meter. Allah kita, Allah yang luar biasa. Jangan berpikir dengan 10 koma tadi. Kalau berpikir dengan 10 koma enggak jadi apa-apa. Tetapi siapkan anak kita, siapkan cucu kita. Urusan lainnya, urusan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Nah mungkin Bapak Ibu karena, wah itu kan karena anak-anaknya Bu Dokter dan Pak Agus. Enggak, anak kami itu lahir dalam keadaan yang gede, lahir dalam keadaan kerusakan otak sedang. Yang bungsu lahir dalam kerusakan otak berat. Karena aku punya penyakit yang menyebabkan setiap aku hamil, anak-anakku itu kekurangan oksigen. Jadi lahirnya dalam kondisi jelek dua-duanya. Tapi Allah kita, namanya Yehova Rafa, Allah penyembuh. Jadi masalah boleh aja datang, gak asik kalau hidup gak ada masalah, bener gak? Kalau hidup lempeng-lempeng aja, jangan-jangan kita udah jadi temannya iblis. Lempeng-lempeng aja, enjoy aja. Kalau hidup kita masih diizinkan untuk mendapatkan masalah, artinya Tuhan sedang ingin membawa kita go to the next level. Untuk pergi ke tempat tingkatan yang lebih tinggi lagi. Percaya saja, Allah kita sanggup untuk melakukan segalanya. Allah kita sanggup untuk menggenapi seluruh rencananya dalam kehidupan kita. Mau tetap semangat? Mau tetap mempercayai Allah kita?
Mau melatih anak-anak dan cucu kita menjadi generasi pilihan? Mulai dari sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih istriku. Saya undang kita bangkit berdiri, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Kalau di antara Bapak Ibu dan juga anak-anak rindu untuk menjadi generasi pilihan, engkau boleh letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Ya. Kita akan doa kita. Tuhan, terima kasih. Kalau kami mengingat kebaikan, kami tidak ada artinya apapun. Tapi hari ini Tuhan, Engkau bangkitkan pikiran kami. Engkau celihkan mata hati kami. Bahwa sesungguhnya kami hidup ini adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan, bukan tujuan hidup kami. Tugas kami adalah memasyurkan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Tetapi kami seringkali sebagai orang tua lupa untuk menyiapkan generasi-generasi yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Hari ini Engkau mengingatkan kembali Tuhan, untuk kami mempersiapkan generasi kami Tuhan, untuk menjadi generasi-generasi pilihan, yang kelak mereka akan memimpin negeri ini, dan mereka akan memberitakan kemasyuran nama Tuhan melalui apa yang Tuhan telah taruh kepada mereka. Yes. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Mungkin apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanya sepintas dalam waktu yang singkat. Amin. Tetapi biarlah Roh Kudus itu membukakan mata hati mereka, dan mereka boleh mengerti dan melakukannya. Hamba memberkati mereka, Roh Kudus akan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya. Dalam nama-Mu Tuhan, hamba Dalam sudah nama selesai, dan aku mengucap Dalam syukur. nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Kita kasih aplaus sekali lagi. Iya. Terima kasih juga Bu Maria buat pelayanan pagi ini ya. Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi jadi menguatkan kembali apa yang sering Bapak singgung kepada kami. Could you tell us a little more about For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Perhatikan gambar itu This is the diputih-putih itu. first time Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Kesalahan. Akuratnya 99%. Ya. Nah, ini nanti kan mengisi posisi-posisi tenaga kerja. Sebagian udah dibeli sama Indonesia, ditaruh rumah sakit ya dan sebagainya lagi. Sekarang kalau operasi itu dokter nggak perlu hadir di tempatnya, tangan robot pakai komputer diperintah dari Jerman untuk operasi segala macam. Jadi hampir banyak tenaga kerja yang terhilang. Kalau kita baca bukunya Renat Kasali, jadi nanti tenaga kerja itu ada 3. Ya, yang atas sekali yang punya kapital intelektual. Nah, merasa nggak itu tadi
yang bisa bikin program-program kayak Gojek ya, punya e-commerce tuh yang di atas bosnya. Bosnya bukan karena kaya, karena punya otak lebih. Lalu sini adalah yang disuruh driver ya, kayak Gojek itu ya. Artinya di sini adalah apa? Katakanlah suruhan. Nah, level tengah ini semuanya habis digantikan robot. Halo, kalau Anda nggak pinter, nggak ada di sini. Ini juga nggak mungkin. Berarti sini tempatnya disuruh-suruh. Amin. Robot. Di bawahnya lagi, ya kayak drivernya Gojek, nganter barang, sebagainya. Itu posisi. Jadi mungkin kalau di pemerintah udah pernah dengar itu nggak? Bahwa pegawai negeri akan dihapuskan di Indonesia, ya? Itu udah mulai kan, ya mereka tes lagi, suruh tes lagi. Nah, pegawai negeri mungkin levelnya ya sampai batas kakanwil, di bawah lagi nggak ada lagi. Ya itu terjadi. Kedepannya loh, nggak tahu kapan. Ya maka tadi yang disampaikan Pak Agus dan Bu Maria itu perlu banget buat kita. Ya, untuk membangun generasi kita ke bawah kita. Selain itu kita juga perlu berumul, nanti yang akan ada di gereja siapa? Kalau anak-anak kita udah nggak pinter, nggak suka firman Tuhan, beribadah nggak taat, karena orang tua juga nggak taat. Nih kayak gini banyak bangku kosong. Ini minggu pertama loh kita nih, perjamuan kudus loh. Nggak tahu kalau mereka ntar sore ya. Nah, hari Bapak Ibu di Quo Vadis. Kalau tadi dicanangkan Indonesia menempati posisi nomor 4 dunia, kalau begini kita akan di mana? Jadi pasti berjuang, perlu berdoa, berjuang bersama-sama ya. Pengantar pada kita akan perjamuan kudus. Gak apa, duduk dulu aja, duduk dulu. Silakan tadi Bapak duduk. Ya. Kita ulangi lagi. Sekarang mengenai dosa. Dosa itu adalah pemberontak terhadap Allah. Apapun tuh, ya pikiran-pikiran, sebatas pikiran, ide-ide, ya rancangan-rancangan yang semua tidak dikehendaki Tuhan, itu namanya dosa. Udah keluar, menyimpang. Kita rencanakan Tuhan untuk memberikan kesenangan pada Tuhan, hal muliakan Tuhan, tapi beda, udah langsung namanya masuk kategori dosa. Nah, ini katakan Bapak bikin ini. Dosa itu adalah kerangka pikiran yang melanggar hukum Allah. Katakan amin. Amin. Ya, kerangka pikiran yang melanggar hukum Allah. Tidak ada jalan keluar dari dosa. Gak bisa sembuh. Kita tetap melakukan hal-hal yang berbeda, berlawanan dengan firman Tuhan. Saya ini udah 10 tahun jadi gembala sidang dan baca Alkitab loh. Saya sering kali tunjukkan Bapak Ibu. Alkitab saya udah ada 3 ya. Udah dihafkir 1, dipakai Ibu 1 dari saya dan terakhir ini. Tuh lihat di buka halaman keduanya, pasti ada catatan kapan Alkitab itu saya baca habis. Itu udah puluhan kali saya baca, tamat dari Kejadian sampai Wahyu pasal terakhir. Mau tahu? Yang masuk ke batin saya tuh kira-kira tahun-tahun sampai 10 tahun. Pertama tuh 10%. 10%. Nah, jadi pengetahuan, koleksi pengetahuan itu 90%. Hanya tahu, tidak jalani. Terus ini batin ya, di batin, di manusia roh saya, ini yang di intelektual saya, masuk di pikiran saya, intelek. Saya hafal karena saya cerdas, saya hafal karena saya tahu, bukan di batin saya loh. Bapak dengarkan, ini berproses sampai hari ini ya. Sekarang pun belum jadi ini 100, tapi udah terbalik. Lalu 10, 90, sekarang udah terbalik. Katakanlah sekarang udah 80, yang 80 sininya, 20-nya yang di intelektualnya. Proses. Tidak jadi. Yang hamba Tuhan dari pengkhotbah, kita undang kemana-mana juga, atau mereka khotbah mana, belum tentu di batinnya udah mendarat.
Itu proses lama. Ada men? Halo? Bapak Ibu kalau udah kita kebiasaan khotbah nih, saya sempat duduk situ, hanya saya pendatang. Satu ketika pernah gitu, ada KKR satu sama Tuhan, saya kenal sama yang undang itu, saya duduk situ dan sebagai peserta atau katakanlah tamu. Lah nggak datang. Karena satu hal, pembicara nggak datang. Cepat Pak Gembala bilang nih, Pak, gawat kita nih. Kenapa gawat? Pembicaranya nggak datang. Emang temanya apa tuh Pak? Mau ini, Pak Melvin bisa nggak bawakan? Bisa jadi lebih baik daripada saya nggak lihat materi dia. Itu karena biasa. Tapi apakah ini mendarat di batin saya? Enggak, belum tentu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ini namanya dibutakan terhadap kebenaran. Nah, makin Anda kenal Tuhan, mengalami Dia, mengenal Dia, berubah tuh. Lewat peristiwa, lewat kejadian, kita jadi ingatkan Tuhan, oh ini salah ya, oh ini ya, ini dan sebagainya. Nah, saya pun berproses kayak begitu. Mungkin kadang-kadang 10 tahun yang lalu saya jadi gembala, keadaan saya tuh antara tadi yang di intelektual sama batinnya juga masih menang yang intelektual yang mungkin begitu. Berubah. Pandemi ngajarkan kita banyak, persahabatan ngajarkan kita banyak, relasi suami istri ngajarkan kita banyak. Akhirnya di batinnya makin kaya. Yang ininya inteleknya cuman ingat karena memori di memori itu, tapi sininya udah lebih banyak. Yang berikutnya tidak ada pengenalan akan Tuhan, cocok tadi ya. Yang terakhir ada upah, dari upah dosa adalah maut. Penting Bapak Ibu ini kita ajarkan. Anak-anak kita tuh belum tentu duduk sini kayak Bapak Ibu. Saya bersyukur jemaat Tuhan ini setia. Tapi anak-anak muda kita kan juga sedikit yang duduk sehari ini. Karena mengatakan nggak terlalu penting, lebih penting acara mereka, sosial mereka. Ingat kita orang tua sekarang tuh punya hak veto yang bisa mengatakan mereka untuk melarang mereka tidak. Ya katakan, kalaupun mereka tidak senang atau katakanlah tidak populer, kita berkata tidak, katakan tidak gitu. Kamu harus ibadah dulu ya. Nah seperti dari mereka berdua ngajarkan, saya juga ngajarkan anak saya begitu bolak-balik. Dida, sangat mungkin sekali nih, Dedi sama Mami pergi duluan. Dan kamu nggak punya saudara. Dan apa yang sudah Dedi cari, kumpulkan, himpunkan selama Dedi ada di dunia ini, mungkin bisa semuanya habis. Karena Tuhan tidak tolong kamu. Tapi kalau kamu dikenal Tuhan dan kamu kenal Tuhan, ini nggak sampai jual apa-apa, Tuhan akan tolong dengan cara Tuhan, kamu bisa sampai semua cita-citamu. Bahkan lebih dari itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kita perlu didik anak-anak kita supaya mereka nanti jadi lebih baik dari kita. Kayak tadi mereka katakan. Tadi Bu Maria katakan anak yang pertama ada kerusakan otak sedang ya Bu ya. Yang kedua berat. Bisa sampai begitu kalau bukan Tuhan kan mustahil. Tapi karena Tuhan turut campur tangan jadi indah pada akhirnya. Ya. Nah kita lanjut lagi, apa isu besar kekristenan? Isu besar kekristenan bukan gereja Bapak Ibu. Adalah perbuatan dosa tidak mungkin disembuhkan, dipulihkan, meskipun Anda belajar agama, terdidik secara moral, yang baik, intelek, berpangkat, dermawan, berjabatan, tidak mungkin itu membuat selesai masalah dosa, atau kita masuk surga. Kecuali dengan percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dengan bertobat. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, kecuali itu, gak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat dan percaya pada Yesus. Dan menerima apa? Pengampunan. Nah, saya pernah saksikan kan, ya, waktu Henry Ford itu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, dia menggantikan Kissinger yang skandal Watergate. Ketika selesai dilantik oleh Mahkamah Agung Amerika,
kata sambutan pertama kali setelah mengucapkan terima kasih pada rekan Amerika, dia katakan, saya mengampuni ya kesalahan dan dosa-dosa presiden yang masa lalu. Artinya pengampunan itu merupakan apa? Ya, dia mendapat apa? Amnesti, tidak bisa lagi tuntut secara apapun segala dosa-dosanya. Bebas, maka nggak pernah masuk penjara, Kissinger, karena diampuni. Demikian itu Bapak Ibu semuanya. Kalau Tuhan mengampuni, tidak bisa tuntut lagi atas segala kesalahan apapun. Indah bukan? Jadi keselamatan itu given by the Lord. Tuhan ngasih, memberikan kita, bukan usaha kita. Ya, serajin apapun Bapak Ibu tuh ke gereja, ya datang makan hari-hari kita ibadah yang lain, di luar hari Minggu juga datang, ikut Zoom juga, Zoom meeting gue ikut semuanya, tanpa menerima pengampunan yang non-Kristen juga, mereka bisa bilang keselamatan itu given, surga itu given, pemberian, bukan usaha kita. Katakan amin. Nah, kalau ini pemberian itu diberikan Tuhan secara gratis dengan pengorbanan anaknya mati di kayu salib, masa kita ngentengin? Benar? Jadi kita ibadah tuh karena respon syukur kita. Kita seminar karena respon syukur kita, respon karena Tuhan sudah berikan yang terbaik yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha kita, dengan sekolah kita, dengan apapun nggak bisa. Keselamatan nggak bisa diperoleh kecuali tadi ampuni. Bapak Ibu kita semua ada di sini, kita sudah terima pengampunan Tuhan. Ya, saya khotbah saya nggak teriak-teriak juga, hanya ingatkan kembali, mereview lagi. Ini semua kita terima, kecuali kita servis. Tapi Bapak Ibu, apapun keluhanmu, Tuhan pencipta kita sayang. Dia mengendalikannya, sampai baut-baut yang paling kecil, yang halus-halus. Ya, itu kan saraf-saraf kita kayak serabut-serabut, ya halus sekali. Satu aja konsep itu masalah buat kita. Hanya satu bersinggungannya masalah di pinggang kita, di kaki kita, segala macam. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Dan Dia Maha bisa penyebus segala-galanya. Jadi maksud saya, ini intinya. Kenapa kita adakan perjamuan kudus? Ya, kita mengingat kebaikan Tuhan. 2000 tahun lalu Dia mati di kayu salib demi kita. Saya, Bapak Ibu semuanya, ya. Nantilah yang kedua, saya yakin kalau kita tuh orang yang meresponi kemurahan Tuhan, kekayaan tuh nyusul. Amin. Buat kita, Roma pasal 5 katakan kecil. So kehidupan kita sehari-hari kecil banget. Nah, iman kita yang perlu kita tingkatkan demi tadi yang dia sudah katakan dalam Roma pasal 5 digenapi. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita akan terima perjamuan suci pada pagi ini, dan saya kepingin kita hati yang lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ada rasa syukur, terima kasih sudah jadi anak Tuhan, terima kasih dipelihara, dan keselamatan kita pasti sudah di tangan kita. Amin. Bapak Ibu jangan pernah katakan sama anak-anak, kalau anak-anak kita ajari tentang keselamatan itu soal nanti. Kalau sudah mati. Sekarang kami hendak pulang Tuhan, kembali melanjutkan kehidupan kami, dan sekarang kami akan terima berkat Allah. Bukalah tanganmu lebar-lebar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan kiranya juga membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberi